Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini ada saya sebagai anggota kelompok, Lukman Ali, kemudian ada David, ada Ihsan, ada Alwis, dan juga ada Praditya. Kami dari kelompok 16 akan membawakan tentang rancangan sistem pencahayaan hemat energi di ruang kelas. Next. Nah, perlu diketahui bahwa masalah pemborosan energi secara umum sekitar 80% itu dipengaruhi oleh faktor manusia dan 20%-nya baru disebabkan oleh faktor teknis. Nah, hal ini menjadi hal yang perlu ditinjau oleh kami karena ternyata manusia berperan penting atas pemborosan energi ini. Nah, pada umumnya ada juga fenomena bahwa di gedung-gedung di negara tropis seperti Indonesia paling banyak menggunakan energi untuk sistem tata udara sebanyak 45% sampai 70%, kemudian sistem cahaya sekitar 10-20%, lift dan eskalator 2-7%, dan alat-alat kantor elektronik sekitar 2-10%. Nah, bisa dilihat bahwa pada data ini sistem tata cahaya atau lampu menyumbang di urutan kedua, yaitu sekitar 10-20% energi secara total. Nah, karena itu kami melihat bahwa aktivitas mematikan lampu ketika meninggalkan ruangan dapat membantu menghemat energi sehingga mengurangi emisi karbon dan emisi gas rumah kaca. Selain itu juga mematikan lampu akan membantu menurunkan konsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, diperkirakan setiap rumah tangga menghabiskan sekitar 5% energi mereka untuk penerangan. Jadi bisa dibayangkan ketika sistem pencahayaan digunakan secara terus-menerus tanpa adanya mematikan lampu ketika tidak digunakan, bisa terlihat pemborosannya semakin besar juga. Oleh karena itu, kami juga meninjau bahwa sistem pencahayaan yang ada di ruang kelas umumnya memiliki kontribusi sebesar 20-30% dan dari konsumsi total energi listrik pada sebuah institusi pendidikan khususnya ITB atau secara spesifik yaitu FTMD. Next. Oleh karena itu, kami menyimpulkan akar permasalahan menjadi 2 poin, yaitu sistem pencahayaan yang tidak atau lupa dimatikan pada saat ruang kelas tidak digunakan. Kemudian yang kedua, tingkat intensitas cahaya yang sulit diatur, seperti lampu neon yang menyebabkan pemanfaatan energi listrik yang tidak optimal. Oke, sekarang akan dilanjutkan ke dasar teori pertama, yaitu mengenai lampu LED. Lampu LED yaitu adalah jenis lampu yang menghasilkan cahaya dengan cara mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Fenomena yang menyebabkan LED menyebabkan menjadi cahaya yang disebut fenomena electroluminescence, di mana pada semikonduktor terdapat dua bagian, yaitu bagian P-type dan N-type. Pada bagian P-type ini terdapat holes atau lubang-lubang, dan pada N-type terdapat kelebihan elektron. Di saat elektron melewati band gap dari semikonduktor, maka akan terjadi fenomena di mana elektron akan mengisi kembali lubang-lubang yang pada P-type dan akan menghasilkan eksitasi energi berupa foton. Itulah yang menyebabkan LED dapat menyala sebagaimana hasilnya. Ketika arus listrik melewati ban semikonduktor ini, tentu LED menyebabkan memiliki pergantian yang lebih cepat dan menghasilkan cahaya secara maksimal tanpa memerlukan waktu pemanasan seperti bohlam. Nah, berikut juga ada komparasi efisiensi dari lampu LED dibandingkan dengan lampu jenis lain, yaitu lampu LED memiliki efisiensi listrik yang paling tinggi di antara jenis-jenis lampu lainnya, di mana energi yang dibutuhkan hanya sekitar 10% dari lampu pijar. Kemudian lampu LED juga menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan lampu pijar biasa dengan ukuran watt yang sama. Intensitas cahaya lampu LED adalah 84 lumens per watt, sedangkan intensitas lampu cahaya pijar atau tungsten merupakan 14,3 lumens per watt. Kemudian lampu LED juga lebih hemat energi dibandingkan lampu biasa karena intensitas cahayanya yang lebih besar per 1 watt dibandingkan lampu biasa, sehingga lampu LED mampu mengkonsumsi daya yang lebih kecil dibandingkan dari lampu biasa. Oke, selanjutnya ini mengenai daylight harvesting. Ini merupakan suatu teknik yang memanfaatkan cahaya matahari untuk membantu sistem pencahayaan
dengan disertai suatu sistem kontrol pencahayaan. Jadi daylight harvesting itu memadukan antara cahaya matahari dengan cahaya listrik untuk membantu pencahayaan di suatu ruangan. Kemudian poin yang kedua itu memanfaatkan sensor cahaya berupa fotosensor yang mampu mendeteksi tingkat pencahayaan atau kecerahan yang ada di lingkungan atau suatu ruang, dan mengirimkan intensitas cahaya yang diterima tersebut pada sistem kontrol pencahayaan buatan. Jadi, sensor pada daylight harvesting digunakan untuk mengatur pencahayaan listrik berdasarkan cahaya matahari yang tersedia di ruangan tersebut. Dan sistem kontrol akan secara otomatis menyesuaikan lampu listrik dengan intensitas atau tingkat cahaya yang terukur. Sama yang terakhir, daylight harvesting ini memiliki dua metode, yaitu open loop dan closed loop. Pada open loop, fotosensor hanya akan mengukur intensitas cahaya matahari tanpa adanya umpan balik dari pencahayaan buatan atau cahaya listrik. Jadi biasanya fotosensor ini diletakkan atau dipasang di luar gedung. Untuk sistem control loop, fotosensor akan diletakkan dan dipasangkan di dalam ruangan untuk mendeteksi jumlah total intensitas cahaya yang diterima. Nah, ini adalah total dari sumber alami ataupun sumber cahaya dan sumber cahaya buatan atau listrik di lingkungan atau di suatu ruangan. Oke, selanjutnya adalah sensor lain yang digunakan dalam usaha menghemat energi dalam pencahayaan ruangan, yaitu adalah dengan penggunaan okupansi sensor. Okupansi sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan orang di dalam suatu ruangan atau area. Sensor ini bertujuan untuk menghemat energi dengan mematikan komponen elektronik suatu ruangan bila di dalam ruangan tersebut tidak berisi orang. Jadi, bila di daylight harvesting sensor, sensor mengandalkan kecerahan ambien, maka sensor ini juga mengambil konsiderasi apakah adanya orang di dalam ruangan tersebut. Pada aplikasinya, bentuk okupansi sensor yang umumnya digunakan di lingkungan berupa yang pertama adalah peer sensor. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi adanya benda dengan temperatur yang berbeda dari temperatur lingkungan akibat keberadaan manusia. Yang kedua adalah environment sensor. Sensor ini bekerja dengan mendeteksi anomali temperatur, suara, maupun konsentrasi CO2 di dalam ruangan. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik atau microwave. Sensor ini bekerja dengan prinsip Doppler, di mana bila berada seseorang di dalam suatu ruangan, maka respon gelombang yang ditangkap sensor ini akan berbeda jika dibandingkan dengan saat ruangan kosong. Selanjutnya adalah sensor keycard. Sensor ini umumnya ditemukan di ruangan hotel, di mana bila keycard tidak dimasukkan di dalam holdernya, maka listrik otomatis akan mati. Selanjutnya adalah barometric sensor, di mana sensor ini mendeteksi adanya perubahan tekanan apabila pintu dibuka. Yang terakhir adalah audio sensor, di mana sensor ini mendeteksi keberadaan manusia dengan sensor suara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dapat kami rumuskan untuk menyelesaikan masalah dan juga rintangan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Ada 5 solusi yang secara umum bisa menyelesaikan masalah mengenai penghematan energi listrik yang dikonsumsi oleh sistem pencahayaan di dalam ruang kelas. Yang pertama yaitu menggunakan okupansi sensor untuk mengontrol kondisi on dan juga off pada lampu di dalam kelas berdasarkan ada atau tidaknya orang yang ada di dalam kelas. Kemudian yang kedua yaitu melakukan pergantian jenis lampu dalam ruang kelas yang umumnya menggunakan lampu neon menjadi lampu LED yang tingkat intensitas cahayanya dapat diatur. Selain tingkat intensitas cahaya yang diatur, eh, rekan saya juga telah menjelaskan mengapa lampu LED lebih dipilih sebagai sistem pencahayaan yang lebih efisien karena memiliki efisiensi yang lebih baik dan juga lebih hemat daya dibandingkan lampu-lampu lain seperti lampu bohlam maupun lampu neon. Kemudian yang ketiga yaitu mengintegrasikan sistem look sensor atau sistem photocell yang mengukur intensitas cahaya lingkungan dalam ruang kelas. Kemudian yang keempat, menggunakan atau memanfaatkan microcontroller untuk mengatur tingkat intensitas cahaya dari lampu LED berdasarkan input berupa nilai intensitas cahaya dari look sensor yang mengatur ataupun yang menerima
informasi berupa tingkat intensitas cahaya lingkungan. Dan yang terakhir yaitu menggunakan control panel sebagai user interface supaya kita bisa mendapatkan input dari pengguna apabila tingkat intensitas cahaya ingin diatur secara mandiri oleh pengguna. Kemudian berikut adalah diagram ataupun kerangka yang menggambarkan sistem kerja dari sistem pencahayaan yang efisien ini. Yang pertama, dapat dilihat bahwa sistem dapat dilihat bahwa input utama dari microcontroller adalah dari occupancy sensor, di mana apabila di dalam kelas dideteksi oleh occupancy sensor ada orang di dalamnya, maka hal tersebut akan dikirimkan kepada Arduino. Dan sistem pencahayaan akan menjadi aktif. Dan sebaliknya, apabila occupancy sensor mendeteksi bahwa di dalam kelas tidak ada orang, maka informasi akan dikirimkan dengan Arduino sebagai microcontroller dan seluruh sistem pencahayaan akan dimatikan. Dan jenis occupancy sensor yang digunakan adalah jenis PIR atau pasif infrared. Kemudian di sebelah sini ada juga sensor kedua yang digunakan yaitu lux sensor yang mengukur tingkat intensitas cahaya ruangan. Dalam solusi ini sistem yang kita gunakan adalah sistem daylight harvesting closed loop sehingga nilai tingkat intensitas cahaya yang diukur oleh lux sensor akan dikembalikan ke microcontroller dan microcontroller akan menghasilkan tegangan yang mengatur tingkat intensitas cahaya dari sistem lampu LED sebagai berdasarkan feedback yang diberikan oleh lux sensor. Kemudian untuk sistem pencahayaan sendiri ini memiliki dua mode utama, yaitu fitur auto sebagai default bisa dilihat di sini di sebelah kiri, dan yang kedua adalah fitur ataupun mode manual. Untuk mode auto, hal ini akan ditentukan oleh user sebagai input melalui control panel, sehingga apabila mode auto dalam kondisi on, maka hal ini akan diinformasikan kepada microcontroller, sehingga microcontroller akan menerima input berupa tingkat intensitas cahaya ruangan dari look sensor. Dan dari input tersebut, maka tingkat intensitas lampu LED akan dikontrol secara eh, menggunakan algoritma tertentu, terutama menggunakan prinsip menyerupai potensiometer. Dan hal tersebut akan saya jelaskan lebih lanjut nantinya. Nah, kebalikannya, apabila mode dari auto ini di off, maka sistem akan memasuki mode manual, sehingga input dari look sensor akan diabaikan oleh microcontroller, sehingga input yang digunakan untuk mengatur intensitas cahaya dari lampu LED adalah bersumber dari input user melalui control panel, di mana berdasarkan kontrol panel yang digunakan nantinya akan terdapat fitur interaktif menyerupai slide bar ataupun slider yang di mana user dapat menggunakan fitur tersebut untuk menentukan tingkat intensitas cahaya yang diinginkan di dalam kondisi ruang kelas. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara microcontroller mengatur tingkat intensitas cahaya? Prinsipnya menyerupai prinsip potensiometer, hanya saja kita tidak menggunakan potensiometer fisik di dalam sistem pencahayaan ini, melainkan potensiometer tersebut dialihkan menjadi sistem potensiometer digital yang diatur ataupun yang diterima melalui mekanisme slider ataupun slide bar pada kontrol panel yang diatur oleh user. Kemudian kurang lebih begitu untuk sistem diagram dari pencahayaan efisien dalam ruang kelas ini. Dan yang terakhir sebagai kesimpulan, rancangan sistem ini memiliki dua mode utama. Yang pertama adalah dengan mengatur tingkat intensitas cahaya berdasarkan feedback dari sensor, yaitu mode auto. Dan yang kedua adalah mengatur tingkat intensitas cahaya berdasarkan input dari user atau mode manual, di mana sistem control panel juga diintegrasikan sebagai UI atau user interface supaya pengguna dapat mengontrol langsung tingkat intensitas cahaya LED, lampu LED yang diinginkan dalam kelas. Dan yang terakhir, berdasarkan proses studi literatur yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa sistem pencahayaan dengan memanfaatkan occupancy sensor dan juga integrasi smart switch itu dapat eh, mengurangi konsumsi energi listrik hingga 69,6%. Oleh karena itu, pada sistem pencahayaan efisien ini, kami berusaha untuk mengintegrasikan look sensor juga ke dalam sistem ini dengan harapan bahwa nilai efisiensi yang dapat dicapai bisa melebihi nilai 69% ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai judul tugas besar kami, yaitu sistem pencahayaan hemat energi di dalam ruang kelas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.